Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Nia, tolong pimpin doanya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, coba kalian perhatikan di sekeliling kalian apakah ada sampah. Kalau ada sampah tolong buang di luar ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ada? Oh, tidak, Bu. Ada. Siapa? Vera. Oh, Vera. Ya. Vera sakit, Bu. Nggak jadi. Udah lihat? Sakit? Nggak tahu, Bu. Kabar-kabarnya Belum ada kabar. Iya, Bu. Nanti tanya ya pulang sekolah. Baik, Bu. Ya, Vera Alfa ya. Nah, kita akan belajar. Ayo semuanya buka buku kalian. Jangan ada buku pembelajaran yang lain. Buku matematika buka. Ayo. Ya, Bu. Siapa yang ingat? Sekarang kita belajar apa? Turunan. Oh iya, turunan. Benar sekali Nia. Karena kita belajar turunan, masih ingat Kak pelajaran materi sebelumnya tentang limit? Lupa, Bu. Lupa? Terus gimana kalian ujian kemarin? Ada menghafal, Bu, tapi sekarang lupa, Bu. Oh, jadi sudah selesai ujian kalian lupakan. Jangan begitu ya Nia. Baik, Bu. Ya, Bu. Karena kita akan belajar tentang turunan, jadi Ibu akan mengingatkan kembali dulu materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat tentang gradien dengan gradien suatu garis, gradien dari suatu fungsi yang memiliki dua titik. Gradien garis AB dengan A X1, Y1 dan B X2, Y2. Siapa yang masih ingat? Bagaimana cara mencari gradien dari garis AB dengan A di titik X1, Y1 dan B, X2, Y2. Siapa yang masih ingat gradiennya? Apa lambang gradien? M. Ya, M. Siapa yang masih ingat? Coba, siapa yang masih ingat tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, Nia, apa ya? Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, Bu. Kalau nggak salah. Oh ya, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ya. Benar anak-anak? Benar, Bu. Benar. Benar, Bu. Ya, masih ingat kan? Masih. Jadi kita nanti akan menggunakan gradien ini untuk menemukan konsep turunan dan juga menggunakan limit. Jadi untuk pembelajaran hari ini KD-nya yaitu tujuannya yaitu
Eh, jadi untuk pembelajaran hari ini indikatornya yaitu untuk tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar menggunakan definisi dan sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Turunan ini fungsinya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan untuk menentukan kecepatan, mengukur gelombang air laut, itu juga menggunakan rumus turunan. Sekarang Ibu akan memberikan sebuah grafik fungsi. Ini grafik fungsinya, di mana di sini terdapat grafik. Diketahui bahwa ada dua kurva yang memotong di titik A dan di titik B. Dengan menggunakan rumus gradien tadi, kalian bisa menentukan garis singgung di titik A. Nah, coba terlihat di grafik ini ada titik apa saja? A, B, C, Bu. Ya, benar. Nah, kita misalkan ya, di grafik F ini grafik F ya. Kita misalkan di titik A itu berarti terdapat absisnya X1. Yang di A X1 absisnya ya. Ya, Bu. X1. Dan ini ada Fx kan? Fx1 berarti kan? Ya, Bu. Titiknya. Dan yang B ini X2 kita misalkan. Berarti untuk Y-nya berarti X2 kan? Ya, Bu. Nah, di sini absisnya X3. X3. Ya, benar. Nah, dari rumus itu kita bisa menentukan garis singgungnya. Coba nih ya, buat gradien untuk titik A. Titik A dengan titik B. Titik A dengan titik B. Benar ya yang Nia buat ini. Nah, coba kita buat pula yang untuk gradien di titik C dan di titik A. Berarti kan gradiennya M sama dengan Fx3 dikurang Fx1 per X3 dikurang X1, ya kan? Ya, Bu. Nah, jadi dari sini coba kita misalkan bahwa pada absis X3 ini X3 misalkan sama dengan H ditambah X1. Jadi untuk mencari gradien garis di titik C ini berarti M sama dengan, karena X3-nya kita tukar dengan H ditambah X1, maka F H ditambah X1 dikurang F X1 per
dikurang H ditambah X1 dikurang X1. Ya kan? Ya, Bu. Nah, ini juga sama dengan F H ditambah X1 dikurang F X1 per di sini sudah X1 dikurang X1 berarti tinggal H kan? Ya, Bu. Nah, jadi ini adalah rumus dari gradien. Ini juga bisa kita gunakan untuk mencari turunan. Jadi, jika titik C digeser terus mendekati titik A, maka gradien garis ini menjadi ini ya, limit buat gradiennya, limit F H ditambah X1 dikurang Fx1 per H. Ini adalah turunan dari fungsi F. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk mencari turunan. Jadi, ini adalah konsep turunan menggunakan rumus limit. Nah, kalian masih ingat kan cara menggunakan rumus limit, ya kan? Ya, Bu. Ya. Jadi sekarang Ibu akan memberikan kalian soal. Sebelum Ibu kasih soal, limit ini limit FH ditambah X1 dikurang Fx1 per H ini, Ibu lupa H mendekati 0 atau menuju 0 karena ini adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Jadi kan mendekati 0 kan? Jadi ini adalah rumus dari turunan fungsi. Turunan fungsi itu dilambangkan dengan F aksen X. Bisa digunakan dengan Y aksen. Tentukan turunan dari X kuadrat. Fx sama dengan X kuadrat menggunakan teorema limit. Coba kalian kerjakan soal ini. Baik, Bu. Bu beri waktu 2 menit. Kicau Ibu nih. Coba kerjakan. Baik, Bu. Setelah selesai, maju ke depan. Siapa yang mau? Baik, Bu. Sudah selesai nih ya? Sudah, Bu. Bisa? Insya Allah, Bu. Bisa. Sama dengan lingkup. Kok delta X itu jadi H adalah delta yang sudah dikeluarkan. HX jadinya. CFX ya. HX apa? Tapi H tapi delta. Delta X itu kok jadi HC? Oh, nggak pakai HX.
Alhamdulillah, betulan nanti. Oh, ada gila. Lim WH contoh sampai mereka hari itu sudah curah itu sampainya tuh kita terus ada X-nya itu ya anjir itu lah cepet-cepet saya lakukan kali potong ini. Bisa sih. Ini harus jual. Nggak pakai koro. Ini harus jual. F. Ya, X kuadrat. H ditambah X1 dikuadratkan. H ditambah. Yuk, begitu. Betul. Udah, ikut langsung lah. Ya Allah, salah. Ya sama. Kurang. F, iya X kuadrat. Per H. X kuadrat ikut sama kalian saya X kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat kurang h dikurang x kuadrat kurang x kuadrat per h ya coret-coret sih kok gue limit lah ini menunjukkan ke 2xh ditambah h kuadrat per h pada limit h menuju 0 keluar h nya suka h dulu kurung 2x ditambah h itu kurung per sebenarnya yang per h hingga 2x tambah h dengan 2x ya gue ditanya kenapa ini kenapa saja x karena hanya mendekati 0 jadi limit limit 2x kok ya nih limit h menuju 0 tuh kayak menuju 0 2x ditambah limit h menuju 0 apa sini 2x ya apa tidak diturunkan tidaknya kan kok karena 2x itu kita anggap saja itu tuh adalah konstanta. Terima kasih ya Nia. Benar ini buat Nia ya.
Tapi nih supaya teman-temannya tahu, nih ya di sini kenapa hasilnya 2x? Karena kita anggap saja 2x itu sebagai konstanta, Bu. Oh, jadi turunan dari jadi limit h menuju 0, limit 2x h menuju 0 itu adalah 2x juga. Oh, jadi begitu. Benar ya yang dibuat Nia. Sekarang Ibu akan memberikan alternatif dari turunan. Jadi turunan ini kita biasa, karena ini kan kalau kita menggunakan limit panjang kan caranya, kita jadi turunan ini ada alternatifnya, yaitu dengan menggunakan ayo kita coba. Tadi dengan kenapa kita menggunakan alternatif fungsi untuk sekarang Ibu beri persoalan, misalkan fx sama dengan x pangkat 100. Jika x-nya pangkat 100, maka sepertinya kita tidak bisa menggunakan konsep turunan fungsi menggunakan limit. Jadi ada alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu dengan menggunakan sifat-sifat turunan, di mana sifat-sifat turunan ini menggunakan dimisalkan fx sama dengan a x pangkat n. A merupakan koefisien, x adalah variabel, dan n adalah pangkat. Ketika kita menurunkan sebuah fungsi yang dinotasikan dengan f aksen x, maka caranya adalah pertama kita kalikan pangkat dengan koefisien, berarti n dikali a, dan x-nya, variabel x-nya, pangkat dari variabel ini kita kurangkan dengan 1, jadi n dikurang 1, berarti turunannya adalah n ax pangkat n dikurang 1. Contoh, fx sama dengan x pangkat 100. Maka jika kita menurunkan fungsi fx ini, fx sama dengan, pertama yaitu pangkatnya kita kalikan dengan koefisien. Di sini koefisiennya 1, berarti 1 dikali 100, 100. Dan untuk pangkat dari variabelnya kita kurangkan dengan 1, berarti x 100 dikurang 1 sama dengan 100 dikali x pangkat 99. Jadi ini adalah alternatif untuk menyelesaikan turunan. Di sini ada media konvensional untuk kita menyelesaikan turunan, untuk mempermudah kita atau lebih mudah mengingat bagaimana penggunaan dari turunan, sifat-sifat turunan. Nah, di sini ada namanya media tarian. Tarian ini adalah tangga bakteri turunan. Di sini ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama, ini ada yang bulat-bulat, ini adalah kita misalkan ini adalah koefisien dari fungsi. Koefisien kalau warna biru berarti dia adalah koefisien positif, dan kalau warna merah dia adalah koefisien negatif. Dan di sini juga ada ini saringan namanya. Misalkan ini saringan ini dimisalkan adalah variabel.
variabel pangkat n. Di sini ada pangkat n-nya 3. Ada 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2. Dan untuk yang yang bulat-bulat ini kan, ini dimisalkan juga adalah dia bakteri yang jika diturunkan akan membelah diri sebanyak n dari variabel ini. Berarti n yang misalnya 3. Berarti kalau misalkan di sini ada negatif 1. Misalkan ada X pangkat 3. X pangkat 3 itu berarti koefisiennya 1. Tunggu. Kita misalkan dua X pangkat 3. 2X pangkat 3. Di sini Fx sama dengan 2x pangkat 3. 2x pangkat 3. Kalau kita menurunkannya, di sini terdapat ada 2 bakteri. Kalau diturunkan dia akan membelah diri sebanyak n. Berarti dia membelah diri sebanyak n. Di sini ada 3, berarti dia membelah diri 3 sebanyak n. Berarti ini ada 2, berarti 3 kali dia membelah kan, sebanyak n kali. Berarti jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bakteri. 6 X pangkat 2. 6 X pangkat 2. Sama kan hasilnya. Nah, coba kita buat soal lagi, yaitu 2x kuadrat dikurang 3x. 2x kuadrat berarti 2x kuadrat. Ada 2x kuadrat dikurang 3. Karena dia kurang 3 berarti itu adalah negatif menggunakan bakteri warna merah. Kurang 3. Yang pertama kita lakukan untuk menurunkannya adalah yang paling bawah, tangga paling bawah. Tangga paling bawah itu tuh adalah di variabel x pangkat 1. Berarti jika kita turunkan sebanyak n, berarti n-nya adalah 1. Berarti dia membelah diri sebanyak 1 kali. Berarti cuma 1 kali. Jadi tidak ada dia membelah. Jadi diturunkan sebanyak 1 kali. Berarti selanjutnya kita akan menurunkan 2x kuadrat. 2x kuadrat kan kalau misalnya diturunkan, dia akan membelah diri sebanyak 2 kali. Jadi ada 2. Berarti ini adalah 4x dikurang 3. Jadi jawabannya adalah 4x dikurang 3. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal, yaitu fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Nah, siapa yang mau maju ke depan untuk menjawab pertanyaan ini? Kalian bisa undang. Saya, Bu. Ya, silahkan. Nah, ini soalnya ya. Coba turunkan.
Ya, coba lihat. Benar ini buat teman kalian? Benar, Bu. Ya, benar ya. Coba jawabannya adalah 6x dikurang 2. Coba kita buat secara aljabar. Kalau kita gunakan yang rumus tadi, sama kan jawabannya? 3x keluar dikurang 2x ditambah 5. Tadi caranya kita kalikan pangkat dengan koefisien 3 kali 2, 6. X pangkatnya kita kurang dengan 1, berarti 2 dikurang 1. Ini juga, ini pangkat 1 berarti 1 dikali 2, 2. X nya 1 dikurang 1 pangkat 0, ditambah 5. 5 nya sudah habis karena dia adalah konstanta. Nah, jadi di sini 6x pangkat 2 dikurang 1 berarti dikurang 2. Jadi jawabannya 6x dikurang 2. Sama kan jawabannya? Berarti ini adalah benar. Oke. Karena waktu masih ada 15 menit lagi, jadi kita akan kuis. Ibu akan memberikan soalnya tentang ini. Kuisnya cuma ada 2. Kita menggunakan, kalian boleh menggunakan rumus yang alternatif atau menggunakan rumus dari limit, teorema limit. Kalau yang mudah, yang mana mudah biasanya kalian mau? Teorema limit atau alternatif tadi turunan? Turunan. Ya, boleh. Soal nomor 1. Nah, ayo buat di kertas lembar, kerjakan dalam waktu 5 menit. Siapa yang cepat akan ibu beri bintang di bukunya, di namanya nanti. Bintang ini akan bisa untuk menambah nilai kalian ya. Iya, Bu. Sudah selesai? Dikit lagi. Cepat. Siapa yang cepat. Waktunya udah habis. Udah, Bu. Udah. Nah, nanti ibu periksa ya. Karena kita sudah belajar tadi tentang turunan, jadi apa saja yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kita menggunakan turunan menggunakan teorema limit. Ingat kan? Kita menggunakan limit untuk mencari turunan. Yang kedua yaitu adanya turunan alternatif dari sifat-sifat turunan yang yaitu tentang fx sama dengan ax pangkat n. Jika mau menurunkan fungsi fx adalah kita kalikan pangkat dengan koefisien, berarti an, x-nya pangkatnya kita kurang 1. Sudah mengerti kan anak-anak? Udah. Karena sudah mengerti, jadi minggu besok kita akan belajar tentang sifat-sifat turunan yang lebih banyak seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk PR, kalian buka buku halaman 263 uji kompetisi 7.1. Di sana ada soal nomor 1, nomor 2,
Kerjakan semuanya ya, nomor 3, 4, 5. Ada 5 soal, jadi kalian kerjakan semuanya. Ya, Bu. Besok kita akan belajar Perkalian. nah, karena waktunya sudah habis, kita mau istirahat lagi. Kita ucap Alhamdulillahirabbil alamin. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.